Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Treningsih, NIM 200171113. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interdisiplin dialektologi guna untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Ainim Liwisi, SPD MHUL. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interdisiplin dialektologi. Dalam mempelajari dialektologi, ilmu interdisiplin sangat perlu dipahami karena interdisiplin sendiri merupakan arti dari perpaduan berbagai ilmu di dalamnya. Nah, dalam interdisiplin dialektologi ini ada 5 interdisiplin di dalamnya. Di antaranya yaitu 1. Dialektologi dan linguistik. Menurut Krida Laksana tahun 2009 halaman 49 mendefinisikan dialektologi menjadi sebuah cabang linguistik yang mempelajari variasi-variasi bahasa dengan memperlakukannya sebagai struktur yang utuh. Hal itu terjadi dikarenakan dialektologi merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik itu sendiri, di mana konsep linguistik umum seperti fonem dan alofon. Di bidang linguistik lainnya, seperti bidang fonologi, konsep-konsep yang meliputi frasa, klausa, dan morfisintaksis digunakan untuk mencari unsur-unsur pembeda suatu dialek dalam ilmu dialektologi ini yang melepaskan atau penghilangan bunyi konsonan nantinya. Di bidang morfologi, konsep-konsep tersebut digunakan untuk mencari unsur pembeda suatu dialek, seperti perbedaan dalam aspek reduplikasi, yaitu perbedaan reduplikasi yang digunakan untuk membentuk nomina dari bentuk dasar yang berupa prakategorial yang terdapat dalam bahasa Sunda modern. Menurut Masun tahun 1995 halaman 52. Di bidang sintaksis pun begitu pula perbedaan sintaksis yang berhubungan dengan struktur klausa atau frasa yang digunakan untuk menyatakan makna yang sama, seperti konstruksi frasa yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan, yaitu baju itu milik saya. Dalam bidang semantik, perbedaan makna yang diberikan pada bentuk yang sama, contoh kata pawang di Kecamatan Cipari, Wanareja, dan Sidareja bermakna dapur. Sedangkan kata pawon di Kecamatan Dayeuhluhur bermakna tungku. 2. Dialektologi dan linguistik historis komparatif. Sebagaimana diketahui bahwa dialektologi lahir sebagai reaksi terhadap teori perubahan bunyi yang dikembangkan oleh kaum neogrammarian yang merupakan puncak perkembangan kajian linguistik historis komparatif pada abad ke-19. Untuk itu, linguistik historis komparatif mempunyai andil terhadap lahirnya kajian dialektologi. Dalam kajiannya, dialektologi berpijak pada pencarian perbedaan, sedangkan linguistik historis komparatif berpijak pada pencarian persamaan secara historis unsur-unsur kebahasaan dialek atau bahasa yang dibandingkan. Berkaitan dengan tingkat kegunaan bahasa purba yang direkonstruksi dalam dialektologi adalah sampai pada tingkat prabahasa dan bahan yang digunakan untuk rekonstruksi adalah bahan evidensi yang terdapat pada dialek-dialek atau subdialek yang mendukung bahasa tersebut. Sementara itu, tingkat ketukunan bahasa purba yang dikonstruksi dalam linguistik historis komparatif sampai di atas prabahasa, yaitu protobahasa, dan bahan yang digunakan adalah evidensi yang terdapat pada bahasa yang diperbandingkan. Dengan demikian, linguistik historis komparatif memberikan sumbangan terhadap kajian dialektologi, yaitu hubungan timbal balik atau interseksi terutama pada aspek diakronis atau historis, dan metode penelitiannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 3. Dialektologi dan sosiolinguistik. Dialektologi dan sosiolingvistik adalah cabang linguistik yang sama-sama mempelajari perbedaan unsur kebahasaan yang terdapat dalam suatu bahasa. Akan tetapi, dialektologi lebih memusatkan pada variasi atau perbedaan bahasa berdasarkan faktor geografi yang telah terjadi. Sedangkan sosiolingvistik memusatkan perhatian pada variasi atau perbedaan bahasa berdasarkan faktor sosial yang sedang terjadi. Seperti dalam studi pengaruh antar dialek. Mengapa dialek yang satu lebih kuat dan mempengaruhi dialek yang lain? Kemungkinan dialek yang kuat itu adalah dialek kota atau dialek yang para penuturnya berstatus sosial tinggi. Sedangkan dialek yang mempengaruhi dialek desa
adalah dialek desa yang para penuturnya berstatus sosial rendah. Dengan demikian, sosiolinguistik memberikan satu perspektif baru dalam kajian dialektologi berupa variabel sosial penuturnya dan konteks pemakaiannya, baik itu konteks penutur, tempat, situasi, dan sebagainya. Jadi terdapat hubungan timbal balik atau hubungan interseksi antara kajian dialektologi sinkronis dengan sosiolinguistik. 4. Dialektologi dan geografi. Dialektologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji perbedaan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan faktor geografis yang salah satu aspeknya adalah pemetaan perbedaan tersebut di antara daerah pengamatan dalam penelitian. Dalam penelitian dialek diperlukan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan geografi, seperti monografi desa atau daerah yang dialeknya diteliti, yaitu jumlah penduduk yang berdasarkan seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, pendidikan, dan sebagainya. Jenis penyakit yang pernah mewabah di daerah yang dialeknya diteliti, jenis transportasi yang mendukung mobilitas penduduknya, letak geografis daerah yang dialek diteliti, luas wilayah daerah yang dialeknya diteliti, dan sebagainya. Seperti yang terlihat pada pemetaan leksikon dialek yang dituturkan di suatu wilayah tertentu. Fungsi pemetaan itu sebagai upaya memvisualisasi letak geografis tempat digunakan suatu bentuk variasi bahasa tertentu. Namun, dilihat dari segi fungsi pemetaan, dapat dikatakan bahwa hal yang berkaitan dengan bidang ilmu geografi tidak terlalu penting dalam kajian dialektologi. Karena kita dapat saja menyebutkan suatu bentuk penggunaan unsur kebahasaan tertentu yang berbeda dengan unsur kebahasaan lainnya dalam menyatakan hal yang sama yang digunakan penutur di daerah pengamatan tertentu dengan menyebut nama yang diberikan pada aturan daerah pengamatan, seperti desa atau dusun A, B, C, atau bisa juga seperti desa atau dusun Betipu Panjang dengan desa Taluk. Jadi itu mengalami perbedaan sesuai dengan tingkat atau secara administrasi satuan daerah pengamatannya. 5. Dialektologi dan sejarah. Perbedaan unsur kebahasaan dalam satu dialek atau subdialek tidak terjadi serentak dalam satu waktu, melainkan melalui fase perkembangan yang panjang yang dialami oleh penutur bahasa itu. Oleh sebab itu, pembentukan dialek atau subdialek dalam satu bahasa berkaitan dengan sejarah yang dialami oleh penutur itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, dialektologi berhubungan dengan sejarah dalam arti saling mengisi. Sebaliknya, kontribusi dialektologi pada ilmu sejarah berkaitan dengan rekonstruksi sejarah dalam pengertian yang terbatas daerah yang batasannya diteliti. Contohnya, dalam sejarah Sumbawa disebutkan Masun bahwa pada tahun 1723 kerajaan Selaparang Lombok diserang oleh Raja Karang Asem. Sebagai akibat dari hal itu, sampai sekarang ini terdapat perkampungan tertentu yang penduduknya mengaku berasal dari Sumbawa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sungguhnya nenek moyang orang Sumbawa yang tinggal di Pulau Lombok tersebut berasal dari Jereweh atau Datu Jereweh. Mereka menyebut diri dan menamakan tempat tinggal mereka serupa dengan nama kerajaan di Sumbawa, Datu Seran dan Datu Tilawang, berkaitan dengan segi keamanan. Hal itu disebabkan kedua kerajaan tersebut cukup terkenal dengan prajurit yang berani di masa lalu yang salah satu buktinya keduanya pernah menjalin hubungan dengan kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hubungan interseksi dialektologi, sosiolinguistik, dan linguistik historis komparatif. Interseksia adalah suatu butir linguistik dengan variannya dapat dipandang sebagai identitas kelompok sosial tertentu dalam satu wilayah pakai dialek tertentu atau aspek sosiolinguistik. Hal itu memperlihatkan wujud konkret dari suatu dialek yang sebenarnya yang merupakan suatu sistem linguistik yang tidak pernah seragam. Interseksi B memperlihatkan letak varian X dan Y dalam urutan pembentukannya dalam lingkup bahasa serumpun aspek linguistik historis komparatif. Kajian varian dari suatu sistem linguistik yang terletak dalam interseksi B itu dapat membuktikan bahwa setiap kata mempunyai sejarah sendiri, seperti dikemukakan oleh Gilleron atau Hugo Squart pada akhir abad 219 atau awal abad 20. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini.
Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.